Bab 3773. Bagian terbesar. Si tua berkata dengan senyum masam di wajahnya. Jangankan hanya dia yang tidak bisa mengerti, semua yang terjadi dalam beberapa tarikan napas ini terlalu cepat, membuat mereka berlima sedikit bingung. Pertama, jurus pamungkas Gerisu gagal, seolah-olah rencana mereka telah berakhir. Lalu tiba-tiba Erikin muncul di samping roh binatang dan meninjunya tanpa alasan yang jelas. Mereka pikir tindakan Erikin sia-sia, tetapi setelah meninju, roh binatang pola 7 garis yang sangat ganas tiba-tiba mati seperti ini dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Mata semua orang menatap aneh pada Erikin. Dia yang terakhir menyerang roh binatang itu. Mungkinkah pukulan Erikin yang kelihatannya biasa saja yang membunuh roh binatang itu? Seberapa dalam kekuatan yang disembunyikan Erikin? Bahkan Gerisu mengerutkan kening, tidak bisa menjelaskannya. Semuanya, seni pedang pemimpin Su sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa membunuh roh binatang ini dengan satu pukulan, kekuatan cahaya pedang menyebabkan luka dalam yang serius pada binatang ini, itu cukup untuk menghancurkan organ internalnya sepenuhnya. Sebelum semua orang kembali sadar, Erikin mendarat di sebelah roh binatang terlebih dahulu, mengamatinya dan berbicara dengan tenang. Pada saat yang sama, sementara yang lain tidak memerhatikan, Erikin diam-diam memasukkan beberapa serangga ke dalam lengan bajunya. Cahaya pedangku masih punya kemampuan ini. Kenapa aku tidak tahu? Di udara, Gerisu melihat tangannya, sedikit terkejut. Teknik rahasia jurus pedangnya sendiri adalah jurus yang tajam, yaitu jurus yang menebas lawan menjadi dua dan langsung membunuhnya. Cahaya pedang ini memang tidak dapat membunuh roh binatang secara langsung, tetapi akibat dari reiki yang terpancar, apakah roh binatang itu bisa terluka parah? Namun, Gerisu tidak bisa memikirkan kemungkinan lain, jadi dia hanya bisa berpikir bahwa roh binatang itu yang mengalami luka parah. Penatua Wu dan yang lainnya pada awalnya curiga, tetapi setelah dijelaskan oleh Erikin dan melihat bahwa Gerisu tidak berbicara, mereka berpikir bahwa pihak lain telah menyetujuinya. Beberapa orang langsung menjadi tercerahkan dan sangat gembira. Ternyata cahaya pedang pemimpin Su memiliki efek seperti itu. Tidak heran pemimpin begitu percaya diri sebelumnya. Aku pikir teman seiman Cheng dapat membunuh roh binatang dengan satu pukulan, tapi itu benar-benar metode pemimpin. Hahaha, sudah membunuh roh binatang pola 7 garis itu dan sisanya akan mudah diselesaikan. Jangan gegabah, semuanya, waktunya hampir habis, semuanya cepat. Ada beberapa kesulitan di tengah, tapi hasilnya selalu bagus. Setelah membunuh roh binatang pola 7 garis itu, semua orang sepertinya mendapat semangat baru dan mulai membantu Bobby Liu dan yang lainnya untuk menghadapi roh binatang biasa itu. Hanya Kailin Song yang menatap Erikin dengan curiga sebelum terbang menjauh. Segera setelah itu, roh binatang yang tersisa semuanya dibunuh oleh para kultivator lain. Meskipun di antara roh binatang itu ada juga roh binatang dengan kekuatan pola 6 dan 5 garis, tetapi yang benar-benar kuat hanyalah pemimpin roh binatang itu, roh binatang lainnya hanya lumayan kuat. Tetapi dengan 30 atau lebih kultivator menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bertahan lama dan mereka semua terbunuh dan menghilang seperti kabut. Ketika Gerisu mengangkat bunga energi bintang fajar yang agak besar dan megah kali ini, semua orang sangat senang. Ini adalah sesuatu yang dijaga oleh roh binatang pola 7 garis. Begitu benda ini didistribusikan. Bahkan jika energi bintang fajar tiba-tiba dibagi dua selama uji coba hutan kabut pagi, itu masih lebih baik dari beberapa kali sebelumnya melawan roh binatang pola 5 garis.
Adapun tugas, Gerisu secara alami melakukan bagiannya. Begitu pula dengan siapa yang akan didistribusikannya, ada aturan yang harus diikuti dan tidak ada yang bisa melanggar. Menurut jasa yang dibuat oleh para kultivator, pembagian dengan kontribusi tertinggi adalah yang pertama. Menurut aturan, teman seiman membunuh roh binatang pada akhirnya dan memberikan kontribusi paling banyak. Nafas ini harus diberikan kepadanya. Gerisu berpikir sejenak, lalu menatap Erikin dan berkata, meski pukulan Erikin sepertinya tidak kuat dan seharusnya roh binatang itu mati di bawah kekuatan cahaya pedang miliknya. Tapi menurut aturan, bagaimanapun, Erikin menyebabkan kematian roh binatang itu, meskipun prosesnya aneh, dia tetap harus membaginya. Melihat Erikin mendapatkan energi terbesar, itu seperti membunuh seekor roh binatang pola 5 garis sendirian dan banyak kultivator juga memiliki tatapan iri yang kuat di mata mereka. Beberapa kultivator datang ke sini selama 2 hari dan berpartisipasi dalam banyak pertempuran dan mereka tidak memperoleh keuntungan sebanyak Erikin. Bahkan ada beberapa kultivator yang juga bertanggung jawab atas keterlibatan roh binatang itu dan merasa sedikit menyesal. Mengetahui bahwa roh binatang sedang sekarat, mereka harusnya pergi untuk memberikan pukulan atau tebasan pedang. Alhasil, manfaatnya pun didapatkan oleh Erikin. Di antara kerumunan, orang yang sangat iri adalah Bobby Liu. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah jika Erikin digantikan oleh dirinya sendiri, mungkin keuntungan terbesar akan menjadi miliknya. Oke semuanya, kita sudah bertarung begitu lama dan konsumsi energinya sangat besar. Mari kita istirahat di sini dan memulihkan kekuatan kita. Setelah semua energi bintang fajar dibagikan, Gerisu juga mengumumkan untuk istirahat di tempat. Pemimpin Su, dengan panen yang begitu banyak kali ini, cincin perungguku sudah akan muncul segel transmisi. Ya, segelku hanya tinggal sedikit lagi. Diperkirakan kalau kita membunuh 1 atau 2 roh binatang pola 5 garis lagi, kita bisa masuk ke rapat terbesar. Terima kasih kepada pemimpin Su, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa berhasil dengan cepat. Semua orang menyerap energi bintang fajar, apalagi kali ini panennya tidak sedikit. Beberapa kultivator yang sudah lama mengikuti Liga Bantuan merasa kemenangan sudah di depan mata. Dan mendengar pernyataan ini, banyak kultivator yang datang terlambat mengerutkan kening. Beberapa teman seiman sudah akan berhasil, tetapi jika kalian pergi, apa yang harus kita lakukan? Apakah Liga Bantuan ini akan dibubarkan? Ya, benar, kami baru datang kemarin. Jika semua teman seiman telah pergi, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Semua orang memperkirakan bahwa kualifikasi orang lama ini hampir selesai dan Gerisu diperkirakan itu juga sudah akan selesai. Memikirkan hal ini, banyak orang menjadi cemas. Meski Liga Bantuan baru berdiri beberapa hari yang lalu, ada beberapa yang cepat atau lambat bergabung, ada yang keluar duluan, kemudian yang baru datang mulai khawatir. Benar saja, itu masih terjadi pada akhirnya. Erikin duduk di sebelahnya dan mendengarkan diskusi semua orang, dengan perasaan melihat keramaian. Setiap orang bergabung secara berbeda waktu dan distribusinya relatif merata, yang cepat atau lambat akan mengarah pada segel yang muncul dan beberapa orang akan pergi lebih awal. Hehe, sayang sekali, tidak bisakah kita pergi setelah segel transmisi muncul? Ya, benar, semuanya, Liga Bantuan kita ini bisa bebas datang dan pergi. Apakah karena kalian terlambat datang, jadi tidak boleh membiarkan kami pergi dulu? Ketika beberapa orang lama mendengar kata-kata itu,
mereka tertawa dan berkata, "Jangan melihat semua orang berjuang berdampingan, tapi itu untuk kebaikan bersama." Tidak ada banyak hubungan di antara mereka dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menunda keselamatan mereka sendiri demi para kultivator yang baru datang. Kalau begitu, kalian yang pergi dulu, bukankah kita menjadi pion untuk dimanfaatkan? Seseorang berkata dengan kesal. Ya, setelah semua orang pergi, kekuatan tempur Liga Bantuan kita hilang. Energi bintang fajar yang kita dapatkan tidak cukup untuk memunculkan segel, jadi apa gunanya? Ini hanya bisa menyalahkan kalian karena datang terlambat. Bagaimana kalian bisa menyalahkan kami? Oke, semuanya, jangan bertengkar tentang ini, jangan khawatir sama sekali. Melihat semua orang akan bertengkar, Gary Su tersenyum, tiba-tiba terbang dan melambaikan tangannya. Bersambung.